Gimana, Bib? Ini saya mengutip lagi nih, ada pertanyaan. Ini FPI urusannya hanya sama aliran, sama syahwat, sama mabuk-mabukan, habis itu selesai. Padahal kita punya masalah yang namanya korupsi yang luar biasa. Kenapa FPI nggak memberdayakan? Saya rasa kalau misalnya Laskar FPI mengobrak-abrik kantor koruptor, nggak ada yang, ya walaupun saya nggak menyarankan itu, saya tidak menyarankan itu gitu. Istilahnya ini bercandaannya aja, nggak ada yang komplain juga barangkali. Iya. Jadi sebetulnya kalau FPI tidak punya perhatian ke masalah korupsi itu tidak benar. Mungkin bisa menjadi catatan bahwa bagaimana KPK itu akhirnya menangkap Aulia Pohan selaku daripada besan Bapak Presiden, itu juga tidak lepas dari tekanan yang dilakukan oleh FPI. Oh ya? Jadi beberapa kita datangi KPK, kemudian kita berikan pressure, kita demo, dan di situ juga kita pertanyakan kenapa KPK sudah 3 kali memanggil Aulia Pohan ketika itu, tapi masih belum berani untuk menahannya. Nah, akhirnya setelah di demo, di pressure saat itu, mereka tidak punya pilihan kecuali untuk menahan Aulia Pohan. Dan itu pun kita suarakan di berbagai macam media. Artinya tidak benar kalau FPI tidak peduli. Yang pada akhirnya Aulia Pohan walaupun besan presiden, ditahan juga. Tapi kan Aulia cuma 1 orang. Sementara ini kan sebagai contoh. Nah, ini kita sebagai contoh. Artinya saya menyebut satu bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai contoh. Nah, ada peristiwa-peristiwa daripada korupsi yang lain, kita tetap konsen. Baik yang di pusat maupun di berbagai daerah. Cuma memang kita mesti akui bahwa menghadapi persoalan korupsi dengan menghadapi persoalan pelacuran, perjudian, kemudian pornografi dan porno aksi, itu jauh lebih sulit untuk dicari data-data pembuktiannya. Karena di FPI ada satu aturan. Tidak boleh kita menyoroti suatu persoalan kemunkaran, baik itu menyangkut korupsi ataupun menyangkut kemaksiatan, kalau tidak punya data. Jadi kalau konon katanya atau hanya karena berdasarkan berita media, itu tidak boleh kita ikut mengangkat bicara. Tapi saya prihatin tuh kalau misalnya FPI mengatakan bahwa spesialisasi mereka adalah hanya pelacuran. Saya tidak katakan hanya. Saya tidak katakan hanya. Karena kan Islam itu selama kan ini betul. Selama ini yang digeluti oleh FPI dari semenjak lahir memang di bidang itu. Nah, karena pengalamannya yang sudah sekian tahun sehingga FPI punya keahlian dan keterampilan sendiri di dalam menghadapi persoalan itu. Nah, sedangkan di dalam persoalan korupsi, ini kan perlu spesialisasi khusus. Jangan lupa bahwa mayoritas daripada anggota FPI anak-anak muda. Anak-anak muda, usia-usia produktif, usia-usia sekolah, ada yang SMA, ada yang baru kuliah. Sehingga mereka banyak yang belum punya pengalaman kalau untuk menghimpun data investigasi yang sifatnya perbankan. Akan ke sana nggak arahnya atau administrasi? Ya, artinya akan ke sana nggak arahnya atau kita berhenti sampai itu aja? Pernah suatu ketika kita diajak dialog oleh kawan-kawan dari IKW. Nah, kemudian juga kawan-kawan waktu itu dari yang dipimpin oleh Pak Bursa sebelum jadi ketua partai. Beliau punya satu kumpulan itu. LSM Humanika kalau nggak salah. Komunika. Nah, kita pernah dialog ke sana. Kita ajak mereka. Mereka kan ajak kita untuk punya perhatian terhadap korupsi. Kita katakan oke. FPI siap turun, FPI siap demo, FPI siap melakukan pressure terhadap urusan-urusan korupsi, tapi kita minta data. Turun. Ini ngomong bayaran menarik nih soalnya. FPI tidak pernah bisa dibayar. Tidak pernah tidak dibayar. Sampai sekarang. Bukan menjadi demo pesanan siapapun atau karena begini ada orang yang bilang juga ini kafe yang ini digerebek, yang ini enggak. Yang ini diobrak-abrik, yang diacak-acak, depannya enggak. Ini karena masalah persaingan, FPI dibayar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gimana?